makin parah. Itu nggak bakalan sembuh-sembuh, Mama jamin. Sudah terbayar kan tapi utangnya? Alhamdulillah. Makanya kita punya hitungan, kebayar nggak? Okay. Alhamdulillah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Perkenalkan, nama saya Farina dari BKMT Permata Jakabaring, Palembang. Oke. Maaf Ma, ini di luar dari tema. Aku maafkan. Gini Ma, bagaimana kalau seorang suami berlaku tidak adil antara orang tua dan mertua? Misalnya? Kalau ke rumah orang tuanya silaturahmi, itu rajin istilahnya kan. Kalau istri ngajak ke rumah orang tuanya itu ogah-ogahan, misalnya alasannya capek gitu loh. Kalau bilang salah mah Farida memang salah. Tapi jadi bini, gue dong anak dari emak gue, bolak-balik ke rumah emak. Bang, mau ke rumah emak, begitu ngapain lu susah sih? Yang penting jangan kelamaan nggak datang. Mantunya mah biarin, yang penting anaknya ngajakin ya udah, capek dia pulang kerja. Tapi kalau misalnya nih orang tua lagi sakit nih, kadang kan kita sebagai seorang anak tuh kadang kepengen setiap hari nih ke rumah orang tua gitu. Setiap hari? Iya, kalau lagi sakit. Malu di mana? 15 menit lah dari rumah saya gitu. Pengennya tiap hari nemenin. Terus karena lagi sakit gitu kan. Kadang suami ini kadang jangan juga tiap hari gitu loh. Nggak usah lu manja banget jadi orang, jadi bini jangan manja sama laki nyusahin. Mandiri tahu. Suami punya kebutuhan, dia boleh jadi capek kerjaan dari kantor. Ada kerjaan di rumah, ini dia. Maksudnya tidak minta diantar sih mah. Izin, pergi sendiri. Gitu. Tapi suaminya nggak ngizinin. Ya Allah, kalau emang emaknya sakit, bawa tuh emak ke rumah Anda. Biar emak keurus, Anda suami juga keurus. Ya. Itu lebih tapi aman. Kondisinya memang tidak bisa dipindahkan. Tapi maunya ngejenguk cuma 15 menit tapi nggak diizinin, gimana kalau seperti itu? Kalau itu yang terjadi, maka Anda mungkin nggak usah tiap hari. Kan ada kakak atau adik yang ngurusin, ada pembantu yang ngurusin. Anda bisa video call. Kalau suami melarang tiap hari, minimal 2 hari sekali. Kalau 2 hari sekali nggak marah kan? Insya Allah dah. Ya iya, makanya keseringan. Kali takut lakinya nggak diulayanin. Soalnya orang tua saya sudah 8 hari ini tinggal di opname di rumah sakit gitu kan. Jadi kondisinya tuh agak memprihatinkan. Kalau memang memprihatinkan, insya Allah Anda tidak dosa. Amin. Walaupun suami tidak mengizinkan. Karena tanpa suami kita ini tetap anak dari ibu kita. Oke, terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang lain langsung setuju. Iya gitu. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Ya, sebelah sini silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Ya, perkenalkan nama saya Eva Ladia dari MIM, Majelis Ilmu Mahabbah, Kota Sukabumi. MIM. Ya. Mau nanya Mah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukum dalam Islam bila seorang istri terpaksa melakukan punya hutang tanpa sepengetahuan suami, tapi untuk menutupi kebutuhan karena suami sakit 4 tahun. Apa? Sakit 4 tahun? Ya, sakit 4 tahun selama itu. Siapa yang sakit tuh? Suaminya. Tapi sekarang udah enggak. Tapi pemasukan tetap ada, tapi kurang. Enggak ada sama sekali, akhirnya ngutang. Saya tanya. Tapi saya usaha gitu. Tapi saya usaha, makanya saya berani gitu. Ya, istrinya kerja. Suaminya sakit menahun. Yang wajib berobat, memakan biaya. Hidup sehari-hari keluarga butuh biaya. Saya kerja, lalu saya ngutang buat kebutuhan keluarga. Rasul mengatakan hindari hutang. Hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Boleh jadi ngutang buat ke dokter, tapi jangan Eva ngutang buat makan. Jaga jangan ngutang buat makan, tapi kita berpikir ketika ngutang sanggupkah Eva membayarnya? Karena saya punya usaha juga.
Iya. Tapi jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ngutang sekedarnya kebutuhan pokok yang sangat urgent. Oke, perlu izin ke suami nggak kalau kita mau ngutang? Kalau suaminya Karena sakit masih parah. kayak begitu, kalau minta izin lagi mikirin parah, Pan. Lu kagak mikir juga lah nanya lu. Mungkin parah tuh lakinya, gara-gara saya sakit, nggak dapat penghasilan, bini gue udah mau kerja, harus ngutang, makin parah. Itu nggak bakalan sembuh-sembuh, Mama jamin. Sudah terbayar kan tapi utangnya? Alhamdulillah. Makanya kita punya hitungan, kebayar nggak? Oke. Alhamdulillah sekarang udah selesai ya, suami udah Iya. sehat. Utang Tidak sudah berdosa. lunas juga? Ya nggak semua juga sih, masih bertahap lah. Oke. Ya, Penting insya Allah. anak kan masih sekolah, suami sehat, kembali saya masih penjaga usaha. Suami Iya. sehat, sakit apa kemarin? Liver, sampai gak bisa bekerja. Tapi sekarang sudah aktif lagi. Alhamdulillah. Makanya bersyukur suami sakit, Pengalaman. tapi kita istrinya sehat, bisa bekerja, ada pintu rezeki di situ selama kita bergerak. Tapi Jangan itulah ya, Mama selalu menyarankan ibu-ibu itu ada mata pencaharian. Betul, Ketika sekecil suaminya apapun. tiba-tiba jatuh sakit Betul. atau lebih parah dari itu, siap berdiri juga. harus. Jadi ganjalan mah karena saya pernah melakukan dosa itu tanpa tahu suami. Ya, Tapi nggak sekarang apa-apa. udah tahu suami. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Niatnya karena Allah. Kalau ngomong sama suami makin parah sakitnya karena dia kaget. Jadi mikirin. Nggak sembuh-sembuh lama-lama. Alhamdulillah sekarang sudah terlewati semua itu ya. Ya. Semua kegiatan diikuti. Iya. Mau Mulai peluk dari Mama? istri. Tenang. Hidup ini banyak perjuangan perlu pengorbanan Eva. Yang mengalami ini bukan hanya Eva doang, kita semua termasuk saya. Tapi kita yakin ini perjalanan diatur semua oleh Allah. Yakin Allah berikan rezeki selama kita bergerak, kecuali nggak ada kemauan. Oke? Yuk, salam buat suami ya. Iya. Tenang. Yuk. Makasih Mama, saya lega. Sudah lega? Ya. Ya memang ya kadang-kadang ketika menjalaninya tuh memang berat. Tapi sudah terlewati, ingin rasanya mencurahkan hati. Makanya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah, rezeki datang yang tidak pernah kalian duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, hidupnya dicukupi. Tiap ada kebutuhan tercukupi. Makanya jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Semua akan di-cover oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Eva sudah bercerita ya. Ya terima kasih atas jawabannya Mama. Mangga. Waalaikumsalam.